Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu nikmat iman, Islam, dan khususnya kesehatan, sehingga biidznillah kita disampaikan oleh Allah di hari ke-5 atau 6 Ramadan ya. Dan alhamdulillah juga kita dipertemukan dalam taman surga yang hari ini telah diagendakan oleh Rohis RSAB Harapan Kita bekerja sama dengan IZI. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya, mudah-mudahan selalu diistiqomahkan di jalannya, dan insya Allah diwafatkan serta dikumpulkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah kita janjikan bahwa hari ini kita akan berkumpul bersama di Taman Surga yang akan membahas tentang bagaimana memperkokoh Islamic parenting atau tarbiyatul aulad, memanfaatkan momentum Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Hari ini telah kita hadirkan di tengah-tengah kita Ustadz Pendri Jaisur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa jazakallahu khairan katsiran telah hadir di tengah-tengah kita kembali Ustadz. Hari ini kita telah ada sekitar 50 partisipan Ustadz. Mudah-mudahan akan muncul kembali beberapa peserta yang mungkin karena waktu dan kesibukan sehingga belum bisa masuk on time. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah yang nanti disampaikan oleh Asep Saiful Bahri, yang ketiga tausiah, kemudian akan kita sampaikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan Ramadan Rohis RSAB Harapan Kita, dan berikutnya adalah doa dan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang acara yang kedua yaitu tilawah akan disampaikan oleh Akhi Asep Saiful Bahri. Kepada Akhi Asep Saiful Bahri, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصال وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون وأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsirah kepada Akhi Asep Saiful Bahri yang telah dengan merdu menyampaikan ayat-ayat Allah, Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti. Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, kesempatan kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu dai kita. Beliau juga seorang konselor ketahanan rumah tangga. Namun sebelum waktu dan layar kami serahkan kepada Ustadz Bendri Jaisurahman, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu sedikit kurikulum vitae beliau. Meskipun saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini sudah kenal beliau, tetapi tidak ada salahnya untuk kami sampaikan. Ini adalah biodata singkat yang mungkin saja sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Nama yaitu Ustadz Bendri Jaisurahman, kemudian alamat tinggal di daerah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, tempat dan tahun lahir Jakarta 1981. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengecek Instagram maupun Twitternya, ada alamat Twitternya yaitu di Ajo Bendri. Kemudian channel YouTube-nya beliau adalah Langkah Kita. Status sementara ini Ustadz ya, masih 1 istri dan 5 anak. Insya Allah kita doakan bersama untuk tambah anaknya maksudnya. Kemudian moto beliau adalah senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah bahwa Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Masya Allah, ini moto yang sangat luar biasa. Kemudian pendidikan beliau, yaitu beliau adalah alumni dari Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian lulusan juga dari FISIP UI, serta pernah juga mengenyam pendidikan di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Untuk aktivitas beliau saat ini adalah yaitu mubalik, kemudian pengasuh website www.fatherman.id, kemudian juga menjadi sebagai seorang praktisi Islamic parenting. Berikut juga pembina Yayasan Langkah Kita, kemudian konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku, tentunya buku-buku beliau sudah akrab di tengah-tengah kita, salah satunya yang mungkin fenomenal adalah Fatherman. Kemudian juga sebagai narasumber berbagai seminar dan kajian parenting sejak 2004. Nah, ini adalah sedikit biodata singkat dari Ustadz Bendri Jaisurahman yang bisa kami sampaikan. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan mengangkat tema bagaimana memperkokoh Islamic parenting atau tarbiyatul aulad. Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting buat anak-anak kita, terutama bagaimana menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman dalam mendidik anak, serta menghantarkan mereka melejitkan fitrah
begitupun juga menuntun mereka menjadi hamba sejati tentunya, yang insya Allah akan menjadikan mereka menjadi seorang manusia yang sempurna tentunya. Tanpa berpanjang lebar, karena tentu kita akan memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya dengan Ustadz Bendri Surahman. Kepada Ustadz Bendri Jaisurahman, waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Insyaallah ya, jazakallah khair ya Pak Adnan sudah mengantarkan kita di siang hari ini yang penuh barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, teman-teman semua, khususnya jamaah dari Rohis, Rumah Sakit Anak dan Bersalin, harapan kita juga buat para pengurusnya ya, ada di sini Pak Adnan, Pak Bambang ya, juga ya ada di sini yang menampakkan wajah ya, ada Bu Esti ya, yang lain-lainnya juga yang belum bisa saya sapa, mohon maaf sekali. Ustadz kita tadi ya, Ustadz Al-Bahri ya, sudah menyampaikan tilawah yang bagus sekali, nampak begitu syahdu kita menyimaknya. Alhamdulillah di siang hari ini pada Jumat ya, pada sholat berjamaah bagi kita kaum laki-laki, Allah berikan kita kesempatan berada di hari yang penuh barokah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan juga di bulan yang penuh barokah yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan ya. Kita bersyukur Allah beri kesempatan kita untuk bisa menikmati hidangan bagi rohani kita agar menjadi sehat prima, sehingga tumbuhlah kita kelak menjadi orang-orang yang berkualitas setelah di training sebulan penuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sejatinya mengingatkan kita ya, para orang-orang beriman khususnya akan tanggung jawab yang Allah berikan dalam Al-Quran, di mana kaum mukminin disapa oleh Allah dengan berbagai macam sapaan. Kalau kita tergerak hati kita untuk berpuasa karena disapa dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana wajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tentu ayat ini menggetarkan bagi kita yang beriman ya, karena iman yang ada ya membuat kita tergerak ya untuk kita berangkat untuk menjawab panggilan Allah ini. Dan ini adalah rasa nikmat yang kita syukuri. Dan di banyak ayat Allah menyapa juga, bukan hanya kewajiban berpuasa. Ternyata orang-orang beriman ini punya banyak tanggung jawab. Kalau dihubungkan dengan ibadah Ramadan ini, ibadah yang mengingatkan kita akan upaya memperbaiki diri, islahun nafs. Tapi bukan sekadar perbaikan diri sebenarnya, karena sebenarnya Ramadan juga mengingatkan kita perbaikan keluarga. Ya, dan ini tidak bisa kita pisahkan, satu paket. Keluarga adalah bagian penting yang justru Allah ingatkan di dalam satu ayat yang sama disapa dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya hai orang-orang beriman. Apa kata Allah setelah menyapa dengan hai orang beriman? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri dan keluarga itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Para ayah yang menjadi kepala keluarga mudah-mudahan bisa mentadaburi ayat ini dengan sungguh-sungguh, karena ayat ini justru mengingatkan betapa yang diingatkan oleh Allah buat kita, bahwa tanggung jawab utama seorang ayah ya sebagai kepala keluarga bukanlah mencari nafkah. Mencari nafkah memang kewajiban agar kita menjadi laki-laki yang memberikan kebahagiaan secara fisik bagi pasangan dan anak-anak kita. Tapi yang esensinya adalah lebih pokok Allah sebutkan jaga diri dan keluarga api neraka itu lebih
pas sebagai yang prioritas wajib kita utamakan. Sebab Allah tidak pernah berfirman, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Karena memang masalah perut yang lapar itu wajib diselesaikan. Tapi secara insting pastinya manusia itu punya keinginan untuk memberikan yang namanya asupan terhadap fisik. Yang lalai bagi sebagian besar para ayah justru tanggung jawab terkaitan dengan upaya menjaga diri keluarga dari api neraka. Maka itu yang disapa. Sehingga bulan Ramadan ini kita jangan sekedar mikirin, khususnya bagi kaum laki-laki, para ayah, jangan sekedar mikirin, yang penting mas saya puasanya lancar, yang penting mas saya ikut Al-Qur'annya juga, yang penting mas saya alhamdulillah tahajudnya banyak. Bukan, karena paket kita dengan keluarga tidak bisa dipisahkan, karena itu bagian dari tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki alias ayah, dan ini saya banyak bicara ayah, saya yakin sudah paham bahwa konsentrasi yang membuat keluarga ini menjadi kokoh diantaranya bagaimana peran ayah dimaksimalkan. Kata Rasulullah, dan seorang ayah kepala bagi keluarganya, dan dia di akhirat ditanya perlakuannya sama keluarganya. Jadi ini bukanlah main-main. Ayah akan ditanya. Makanya bukan sekedar para laki-laki, para ayah ini mempersiapkan jawaban atas pertanyaan Allah akan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, tapi juga apa yang ditanya terkait dengan pendidikan dalam keluarga. Jadi jangan sampai lupa bahwa pendidikan dalam keluarga itu juga ditanya. Sebab ketika kita lalai dalam urusan ini, sungguh berat hisabnya. Terlebih di hari kiamat, akan banyak nanti pihak-pihak yang bisa jadi akan menggugat kita. Ya, karena kan kata Syekh Abdul Nasir Ulwan, hari kiamat itu hari di mana manusia itu sangat egois memikirkan keselamatan dirinya. Ya, yang dipikirin gimana caranya saya bisa selamat ya dari azab Allah di hari kiamat dan segera masuk surga. Maka mereka yang dipikirin gimana caranya menyelamatkan diri. Dan ini diisyaratkan dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat, hari di mana manusia lari dari saudaranya. Tuh, karena sudah mulai berpikir egois, nggak peduli lagi. Lari dari ibu dan bapaknya, lari daripada istri dan anaknya. Kenapa lari? Karena mereka mikirin keselamatan diri. Gimana caranya selamat dari hal-hal yang akan membuat saya ya terbebas dari yang namanya azab Allah di hari kiamat. Itu yang ternyata ada dalam pikiran yang ada di kalangan orang-orang di masa itu. Makanya ketika mereka dalam keadaan tertekan berpikir gitu, mulai tuh mikir, oh ya Allah, aku ingat si fulan pernah fitnah aku dan aku sabar menghadap fitnahnya, pernah gibahin aku dan aku sabar terhadap gibahnya. Maka ya Allah, di hari yang dimana engkau bersikap adil, kumohon pahala dia berikan kepadaku dan pahala dosaku berikan kepadanya. Itu yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan lagi kata Syekh Abdul Nasir Ulwan sebenarnya adalah ketika dari kiamat yang menggugat ini bukan lagi sesama teman sama saudara, tapi antara bapak dan anak. Di mana dikisahkan bahwa ada seorang ayah yang merasa sudah cukup dengan ibadah sholatnya, puasanya, Al-Quran, zakat dan semuanya. Hendak melangkah ke surga, tiba-tiba ada yang berseru di hadapan Allah, ya Allah, ya Maha Rahman, ya Maha Adil, aku tak ragukan ibadah ayahku, aku tak ragukan sholat malamnya, dia selalu bangun tengah malam. Aku tak ragukan puasanya, dia selalu puasa bahkan di luar Ramadan rutin puasa Senin Kemis. Aku tak ragukan baca Qur'annya satu hari minimal 1 juz. Aku tak ragukan ibadah yang lainnya. Tapi engkau maha tahu juga ya Allah, selagi di dunia dia nggak mikirin tentang keluarganya.
Dia sholat aja, tak pernah mendidik aku, nggak pernah mengingatkan aku jika aku salah, tidak pernah ngajak ngobrol aku, tidak pernah berbicara tentang masa depan aku. Maka di hari di mana engkau menyatakan aku berdosa karena banyak maksiat kulakukan selagi dunia, maka engkau maha tahu ya Allah, kelalaiannya lah yang menyebabkan aku tidak mengenal engkau. Maka aku mohon ya Allah, hari ini pahala ayahku berikan sebagian untukku, dan dosaku berikan kepadanya. Ngeri nggak? Ngeri. Ini dialami di hari kiamat. Makanya momen Ramadan ini ngingetin, iya ternyata yang kita lakukan selagi di dunia ini adalah sesuatu yang bukan sekadar ibadah berkaitan dengan diri, tapi juga tanggung jawab terhadap keluarga. Itu yang diingatkan. Dan ini momentum yang tepat. Kenapa? Karena para ayah harus ingat tugasnya. Di antara tugas ayah itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya, Allah mengingatkan betapa kita para pendidik, khususnya orang tua, para ayah, bersama ibu takut kalau meninggalkan anak-anak yang lemah. Zurriyatan di'afan. Zurriyatan di'afan. Yang kita pahami zurriyatan di'afan itu dari kata dha'fun yang artinya lemah. Generasi yang lemah. Kata zuriatan di'afan, generasi yang lemah, dalam hal ini bukanlah yang dimaksud lemah fisik. Terminologi Quran tentang lemah fisik lebih spesifik, tidak pakai kata dha'fun. Quran kalau berkaitan lemah fisik pakai kata wahnun. Sebagaimana surat Luqman ayat 14 yang tadi sempat dibacakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dalam keadaan lemah secara fisik, dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Jadi lemah yang dimaksud secara fisik itu wahnun. Sementara Allah tidak sebut di sini lemahnya zurriyatan wihanan, tapi zurriyatan di'afan. Hai orang tua, waspadalah kalau setelah engkau tiada, anakmu dicap sebagai anak yang lemah. Anak lemah ini bukan yang disuruh lari 10 putaran GBK pingsan, bukan. Bukan anak yang, mohon maaf misalnya disuruh ngangkat barbel 50 kilo nggak mampu, bukan. Ciri anak lemah kata para ulama itu 3, dan ini tanggung jawab dari orang tua. Dan hari ini kita mengingatkan ini dalam konteks ibadah Ramadan. Yang pertama adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Anak-anak yang lemah yang menjadi PR orang tua adalah anak-anak yang setiap ada masalah atau kesulitan dia tidak mampu mengatasinya. Daripada mengatasi lebih banyak menghindar. Daripada fight lebih banyak flight. Ini yang jadi masalah. Flight inilah yang menjadi salah satu kelemahan yang wajib kita antisipasi. Karena anak-anak yang flight dari masalah ini resikonya banyak. Yang flight paling menyedihkan adalah sampai dia mengakhiri hidup, putus asa. Dan ini yang sekarang terjadi dengan apa yang disebut generasi strawberry. Ya mungkin pernah dengar generasi strawberry. Kata strawberry sendiri disebut generasi strawberry, disebutkan diibaratkan kayak strawberry yang random, mempesona, tapi sekali senggol jatuh gitu ya. Jadi strawberry itu kan kalau ngambilnya, metiknya itu nggak kayak kelapa ditarik atau buah lain diputer kayak mangga gitu ya. Kalau strawberry konon senggol doang jatuh, katanya seperti itu. Anak-anak generasi strawberry kira-kira gitu, kelihatannya aja charming, berprestasi, kaya, tapi sebenarnya rapuh. Mereka tuh yang kemarin lagi viral itu, belum apa-apa mental health gue terganggu nih. Kuliah bikin toksik,
kayaknya gue butuh healing deh. Jadi sekarang healing itu diagnosisnya menurut mereka. Mereka merasa itu solusi ya atas kayaknya gue kalau gini terus bisa gila, gue depresi. Hanya karena kuliah yang mungkin bebannya banyak. Dan ini yang kita khawatirkan, generasi stroberi ini. Walaupun ada juga pakar yang mengatakan yang lebih tepat bukan stroberi tapi duren gitu. Oh, duren itu kenapa sebut generasi duren? Kenapa? Karena kelihatan sangar di luar, keras. Begitu dibelek, dipencet dagingnya lembek. Kira-kira gitu. Anak-anak sekarang itu bacotnya banyak di dunia maya. Apa lu? Ribut lu. Begitu dia nyata, kalem. Ya, didatengin langsung, ampun bang tadi bercanda itu, cuman iseng buat naikin konten doang, maaf. Itu disebut generasi duren. Kelihatan sangar ya kayak tentara tapi jiwa Cinderella. Ya, otot six pack, jiwa ngondek. Secara umum sebenarnya yang kita khawatirkan kalau mental ini kebawa sampai menghadapi masalah-masalah. Yang kita khawatirkan sampai nggak bisa mengatasi masalah sampai orang tuanya turun tangan. Seberapa sering orang tua harus turun tangan? Kalau orang tuanya sudah tua, ngerikan sekali kalau misalnya sampai dia maaf gitu ya, sudah punya anak, punya istri sampai minta uang jajan sama bapaknya. Karena bapaknya misalnya seorang pengusaha, warisannya banyak. Ini yang mengerikan. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya ini momen pertama mengingatkan betapa orang tua punya tanggung jawab mengatasi problematika jangan sampai anaknya jadi generasi stroberi atau generasi yang lemah dengan ciri pertama, ciri lemah menghadapi ujian kesulitan. Yang kedua disebut generasi yang lemah yaitu ad-dha'fu 'ala syahwat. Lemah menghadapi ujian syahwat. Di antara ciri anak lemah menghadapi ujian syahwat adalah anak yang mudah tergoda disebabkan nggak berani berkata tidak, nggak mampu berkata tidak, ya orangnya nggak enakan, bahkan lebih dominan keinginannya. Dan itulah salah satu awal mereka menjadi generasi yang ikut-ikutan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai ima'ah. Rasulullah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu fenomena ini dalam sabdanya la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Taqulun in asanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik, kalau orang lain buruk kami ikut-ikutan buruk. Jadi generasi ikut-ikutan. Ya, dia ikut aktif di musola, tapi maksiat juga ikut-ikutan. STMJ, sholat terus maksiat jalan, amar ma'ruf nyambi mungkar. Ini yang sering kita lihat fenomena anak-anak yang akhirnya kelihatan dia lulusan sekolah Islam, labelnya, tapi pacarannya sampai vulgar, bahkan pamer aurat, aduh ngeri. Karena ngikutin tren, sekolahnya depannya al itu pesantren. Nah, kenapa? Karena mereka tidak bisa menahan diri dari gejolak syahwat, terutama syahwat yang paling berat itu syahwat terhadap lawan jenis. Bagi laki-laki syahwat terhadap lawan jenis ini, yaitu perempuan ini syahwat yang paling berat. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanantiri muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah." Jadi dihiasi kepada manusia ketertarikan syahwat kepada siapa? An-nisa, perempuan pertama kali. Dalam sabdanya Rasulullah juga mengatakan 14 abad yang lalu persis sebelum Haji Wada, nasihat persis Rasulullah kepada laki-laki, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina ma tarak tidak aku tinggalkan ma taraktu fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki, yakni fitnah perempuan. Ini hadisnya. Ya. Hadis menyebutkan bahwa fitnah paling berat itu adalah perempuan. Dan itu membuat kita dapati sekarang betapa gejolak syahwat itu yang membuat angka ya
yang sebut free sex, seks bebas meningkat pesat. Dan ini salah satu problem yang mengakibatkan kita menjadi bangsa yang kehilangan rahmat Allah karena zina justru melanda negeri ini sedemikian parahnya sampai dialami bukan hanya oleh orang-orang yang dewasa, bahkan anak-anak remaja ABG tanggung pun sudah tidak malu lagi mempraktekkan zina, ya, bahkan yang namanya hamil di luar nikah itu sudah marak terjadi, dan inilah salah satu PR bagaimana orang tua mengatasi ini. Yang ketiga, disebut generasi yang lemah kalau disebut ad-dha'fu 'alal ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Apa yang dimaksud orang lemah menghadapi ujian kemarahan? Yaitu orang yang emosional, gampang marah. Anak-anak muda yang kalau tersinggung dikit bacok, ya, lempar badik, ya, langsung, ya, komen yang kata-kata kasar, ya, udah nggak pakai lagi akalnya tapi pakai otak reptilnya, ya, hanya karena beda klub bola, bahkan yang mengerikan sampai, ya, ada terjadi penganiayaan sampai mati. Ya, berita tahun berapa ya, sekitar 2 tahun lalu, saya ingat saya ada seorang anak muda yang ya dipukul hanya karena dia beda klub bolanya. Ngeri sekali. Pribadi yang emosional inilah salah satu yang menjadi kelemahan. Maka di bulan Ramadan ini kita evaluasi anak kita, ya, bagaimana, apakah anak kita termasuk anak yang gampang menyerah alias flight kalau ada masalah. Yang kedua, apakah anak kita termasuk yang disebutkan gampang tergoda, sulit mengontrol dirinya, ya, tidak punya kontrol diri, ya. Yang ketiga, apakah anak kita termasuk yang gampang marah. Karena itulah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan perbaikan, di mana Ramadan ini mengajarkan kita tentang goals, yang goals ini gak jauh dari apa yang tadi saya sebutkan. Bahkan seorang ulama Ibnul Jauzi punya tamsil menarik tentang ibadah Ramadan ini. Sampai-sampai beliau mengatakan ini menjadi goals kita, apa yang beliau ucapkan di dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Samain. Apa kata beliau? Asyuhuri ithna asyara ka auladi Yaqub alaihi wa alaihi missalam. Bulan yang 12 ibarat anak-anaknya Yakub yang juga 12. Jadi sebagaimana kita tahu Yakub punya 12 anak dari 4 istri. Wa syahrul Ramadan baina syuhur ka Yusufi baina ikhwatihi. Bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain seperti Yusuf di antara 12 saudaranya. Fakama Yusuf ahabul auladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabus syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling istimewa dicintai oleh Yakub, demikian juga Ramadan paling istimewa dicintai Allah pemilik kehidupan. Apa maksudnya? Sebuah tamsil dari Ibnu Jauzi ini membuat isyarat bahwa Ramadan diidentikan dengan Yusuf. Sehingga ada ulama yang mengatakan syahrul Ramadan syahru Yusuf. Bulan Ramadan bulan Yusuf. Ya. Apa maksudnya bulan Ramadan bulan Yusuf? Bahwa siapa yang dibina dengan serius melalui training Ramadan dengan benar sesuai dengan ibadah yang dipraktekkan oleh para sahabat, maka keluarlah mereka menjadi anggota atau menjadi pribadi seperti Yusuf. Artinya Ramadan mencetak Yusuf baru. Yusuf baru. Di mana Yusuf yang maksud ini bukan fisiknya, ya, fisik sih nggak berubah, ya, sama kayak ada orang yang ya habis Jumatan lebih ganteng, ya tetap aja nggak ganteng-ganteng amat, ya, wajah mau digimanain juga ya terima aja lah. Ini mau di-upgrade juga susah, ya, mau pakai operasi plastik, ya, plastik siapa lagi mau diambil susah gitu. Jadi kita bukan karena gantengnya kita tiru Yusuf. Menjadi Yusuf baru karena Yusuf memang anak yang dikenal memiliki 3 ketangguhan. Lawan antitesa dari apa yang tadi kami sebutkan. Pertama, Yusuf tangguh melewati ujian kesulitan. Dimulai dari apa? Kita tahu Yusuf mengalami ujian, ya, dicemplungkan ke sumur. Kemudian dia diselamatkan oleh beberapa kafilah dagang, malah jadi budak.
dioper sana, oper sini, dijual ke sana kemari, sampai ke Zulaikha. Ternyata karena nggak mengikuti kina Zulaikha di penjara sampai 2 kali. Bolak-balik hidupnya Yusuf tidak pernah sekalipun mengalami masa-masa menyenangkan dari umur 7 sampai 19. Berarti kurang lebih 12 tahun Yusuf mengalami masa-masa susah. Masa-masa yang sulit. Kebayangkan? Tapi sejarah mencatat tak sekalipun Yusuf mengalami apa yang disebut mental health-nya terganggu. Nggak pernah sekalipun fakta sejarah menyebutkan Yusuf tiba-tiba bercermin sampai bilang, ya Allah percuma wajah ganteng tapi hidup merana. Lebih baik aku mati saja. Nggak ada. Nggak pernah sekalipun. Berarti di sini kita belajar bagaimana sejatinya Ramadan mencetak seperti Yusuf. Di antara yang harus kita pahami, ibadah Ramadan ini melatih anak-anak melewati masa sulit itu enggak setragis Yusuf. Cukup dia melewati masa kelaparan di siang hari dengan keadaan lemes. Terutama bagi kita yang punya anak bayi, anak balita maksudnya yang sedang belajar di bawah 7 tahun atau baru 7 tahun. Maka ini awal tahapan mereka yang harus kita kuatkan. Jangan justru kita lemahkan. Ada anak yang sejak awal kemarin, aku niat puasa ya mah. Sampai jam berapa? Aku niatnya sampai zuhur deh. Boleh. Baru jam 9 merintih lapar. Terus orang tua sebenarnya daripada mati deh kasih. Jangan. Tugas orang tua adalah mengalihkan dan menguatkan, khususnya ayah. Ayah penting di sini. Ayah itu penting menguatkan anak-anak di saat dia berbuka, di saat dia lapar dengan cara mengalihkan pikirannya. Karena sebenarnya lapar itu sebagian ahli menyebutkan ada di pikiran, bukan di perut semata. Karena itu orang-orang yang sebenarnya tidak punya kesibukan, pikirannya tidak sibuk, lebih banyak mikirin makanan. Di antara yang dilakukan sahabiyah di zaman dahulu, kalau anak-anak mereka lapar, mereka sibukkan anak-anak itu dengan kegiatan, mulai dari diajak main, diajak ngobrol. Makanya mutlak di sini siapapun yang ingin membantu anaknya berpuasa di tahapan awal wajib temenin. Saya nih termasuk yang mungkin hilaf ya. Anak kami pernah yang bungsu, yang sebelumnya alhamdulillah sukses busannya. Yang pertama nih baru mulai puasa pertama. Di hari pertama qadarullah saya ada jadwal. Nih yang bungsu nih. Jadwal ngisi di luar. Makanya saya besok-besok belajar enggak usah ada jadwal hari pertama. Istri saya pun sama. Ya harus ada acaranya, bukan acara lain, dia harus ada acara, bukan acara aktivitas keluar. Kalau nggak salah bawa ke rumah sakit waktu itu. Sehingga sang bungsu itu di rumah nggak ada yang nemenin kecuali neneknya. Di hari pertama dia mulai puasa, tiba-tiba dia sepakat jam 12, jam 9 dia jam 10 udah bilang lapar. Dan sang nenek, namanya seorang nenek, nggak tega cucunya gini, nggak ada jalan lain, udah batalin aja nggak apa-apa, batalin aja. Dan laporan ketika saya pulang tadi, si ini udah batal. Loh kok bisa? Iya dia nggak sanggup soalnya. Nah disitulah saya nggak mau marah. Saya yakin neneknya sayang sekali. Tapi karena nyalahin diri, nggak nemenin sih. Anak-anak kita kalau ingin otot ketangguhannya terlatih harus didampingi di awal, nggak bisa dicemplungin sendirian. Kalau anak kita pengen beradaptasi dengan dunia luar, temenin dulu. Yuk mau kemana? Mau nanjak gunung, temenin dulu, jangan langsung berangkat sendiri. Anak kita mau terlatih berenang, supaya ditemenin dulu, jangan terserah. Jadi ntar dia trauma. Makanya ini PR buat kita. Sejatinya anak-anak itu mengalami masa-masa susah itu didampingi dulu di awal, nanti siap dia bertarung di masa-masa sendirian. Maka itulah kenapa pendampingan peran itu mulai dari umur 0 sampai 7 tahun gak boleh los. Sebagian ulama mengatakan di antara yang menyebabkan Yusuf bisa kuat mengalami masa-masa sulit karena dia cukup kenyang lewat pendampingan ayahnya Yakub di umur-umur dalam pengasuhan ayahnya. Makanya kalau kita nih di masa Ramadan ini, anak-anak kita tuh harus dibikin supaya
ya merasakan pendampingan, ditambah kalau dia sudah berkeluh kesah, alihkan pikiran. Orang tuh berkeluh kesah itu yang membuat dia mundur karena pikirannya tertuju kepada masalah bukan ke solusi, tertuju kepada ancaman bukan tertuju kepada peluang, ya, sehingga itu yang membuat dia akhirnya ya mudah menyerah. Ya, mudah menyerah itu kan salah satu kenapa, karena dia nggak ngelihat ya peluang. Orang-orang yang survive adalah orang-orang yang melihat peluang di masa-masa sulit. Ayatnya jelas, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dan kesulitan ada kemudahan. Jangan lihat kesulitannya, tapi lihat ada kemudahan setelah itu. Sehingga dia bisa survive. Ya, kalau kita dalam keadaan maaf bisnis lagi bangkrut, jangan lihat bangkrutnya, tapi lihat setelah ini kita akan bagaimana, peluang apa yang bisa diambil. Situlah sifat optimis. Ya, di antara kekuatan yang dimiliki orang-orang terdahulu menghadapi masa-masa sulit, mereka mengimajinasikan bagaimana balasan Allah terhadap mereka. Ya, balasan Allah pada mereka itulah yang membuat mereka dalam hal ini bisa menikmati masa-masa susah. Anak kita kalau dia dalam keadaan berpuasa diingatkan lagi, wah nanti pas buka enak loh deh kalau ada sampai puasa, apalagi kalau selesai nanti ada dapat hadiah ini gitu. Dan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan membuat motivasi bagi anak kita. Ingat, inilah salah satu PR pendidikan, mendidik anak di masa-masa khususnya bulan Ramadan, pendampingan pada saat anak mulai berpuasa agar anak bisa melalui masa-masa susah itu dengan siap, ya, tidak merasa sendiri. Kembali kepada Yusuf. Yusuf anak yang tangguh melewati ujian kesulitan. Yang kedua, Yusuf tangguh melewati ujian syahwat. Kita sama-sama paham bahwa Yusuf mengalami godaan syahwat lewat wanita yang bernama Zulaikha. Dan apa yang dialami Yusuf ini dikomentar Syekh As-Sa'di dengan kata-kata hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat dialami Yusuf. Di antara semua ujian bagi Yusuf itu paling dahsyat itu ujian godaan syahwat. Hampir-hampir Yusuf ya disebutkan dalam ayat surat At-Taubah Yusuf 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf terus-terusan, wa hamma biha, dan Yusuf pun nafsunya birahinya naik juga. Laula ar'a burhana rabbi, sekiranya dia tidak dapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi dapat petunjuk yang menyebabkan Yusuf bisa keluar dari jebakan syahwat tersebut. Dan itulah salah satu yang kita lihat betapa Yusuf bisa melewati ujian syahwat terkait dengan kemaluan. Nah, apa hubungan dengan Ramadan? Ramadan melatih ujian syahwat, dan ternyata ujian syahwat itu latihannya dari ujian yang selama ini disepelekan, yaitu ujian perut. Sebelum ujian di bawah perut, orang harus terlatih mengendalikan ujian perutnya. Dan ternyata ujian Ramadan itu di bulan Ramadan bukan di siang hari yang berat. Ini perlu kata kuncinya. Yang berat dalam Ramadan itu justru saat berbuka. Banyak yang justru gagal mengaplikasikan esensi Ramadan atau puasa. Yang dimaksud al-imsak justru jebol. Banyak yang berbuka akhirnya waliyazubillah rakus di meja makan tanpa kontrol. Ya, banyak anak-anak yang dibiasakan dengan cara ini, dan ini nggak boleh sebagai muatan pendidikan di masa Ramadan. Sebab banyak orang tua yang justru memanjakan anaknya saat berbuka sampai dia lepas kontrol. Semua dimakan. Karena kan banyak kebiasaan orang bulan Ramadan itu makanannya dijamak tapi nggak dikosor. Gitu. Dikumpulin semua makanan tapi nggak dikosor menunya. Ya, di semua kumpulin. Dan kita bangga kalau anak kita pas berbuka lah. Pahamilah kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak bisa mengontrol nafsunya di depan makanan, dia tidak bisa mengontrol nafsunya di atas ranjang, alias terkait dengan syahwat kemaluan. Siapa yang tidak bisa mengontrol dirinya, perutnya, tidak bisa mengontrol nafsu di bawah perutnya. Maka Ramadan itu latihan buat anak kita makan, minum seadanya. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Bahkan dari sisi ilmu kesehatan, saya yakin kalau di sini ada tenaga medis, kesehatan atau dokter pasti sudah paham. Justru di masa berbuka itu kita akan mengalami banjir glukosa kalau nggak dikontrol.
Apa yang disebut sindrom happy pedal tuh di situ. Berlebihan menyuarakan kesenangan karena macet panjang kan, kayak orang logikanya lagi macet panjang, tiba-tiba kebuka lah peluang untuk lancar ngebut, justru celakanya di situ. Seperti itu juga, dari pagi nggak makan, begitu depan meja makan, wah semua dimakan. Akhirnya males, akhirnya perut begah, akhirnya mohon maaf ya tarawehnya sama isyanya lewat. Ibadahnya nggak dilakukan. Ini mengerikan. Ibadah Ramadan membuat dia lalai karena satu hal, gagal melewati ujian jati saat berbuka. Maka kontrol diri justru kita praktekkan di saat berbuka. Di antaranya adalah menu berbukanya nggak usah berlebihan. Kalau kita punya menu banyak, taruh dulu di meja makan, yang satu lagi taruh di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya tidak semuanya dihidangkan, supaya anak tahu bukanya cuman ada minuman, ditambah yang membatalkan seperti kurma, tambah gorengan, itu udah cukup, nggak perlu semuanya dihidangkan. Yang membuat kita akhirnya memuaskan syahwat di perut dan gagal nanti menahan syahwat di bawah perutnya. Ini yang kedua. Dari sinilah kita pahami latihan berlatih menahan syahwat itu dari mulai saat berbuka. Yang ketiga, Yusuf disebut tangguh melewati ujian kemarahan. Al-Qawiyyu 'alal ghadab. Dari mana buktinya? Saat Yusuf digoda oleh pada saat Yusuf sudah jadi raja. Orang-orang dalam hal ini saudara-saudara yang pernah menyakitinya mendatanginya. Mereka pun akhirnya berupaya dalam hal ini meminta bantuan Yusuf karena di Mesir di saat itu di wilayah mereka Kanaan Palestina dalam keadaan paceklik. Dan Yusuf tiba-tiba didatangi orang yang pernah mencemplungkannya ke sumur yang membuat hidupnya nestapa selama bertahun-tahun. Kalau itu kita, mungkin kita langsung puasin hasrat marah-marah kita. Kita akan bilang, lu datang, lu gak tahu diri lu. Mungkin karena kita udah jadi raja, itu kita balas dendam. Kita bilang pengawal bacok. Mutilasi 5 bagian, buang ke Laut Merah. Ini orang pernah nyakitin saya. Sekarang mumpung saya jadi raja, habisin semuanya ke akar-akarnya. Beda dengan Yusuf. Justru di saat itu dia berpeluang balas dendam, dia ucapkan kata-kata, dan inilah efek dari perilaku Ramadan. Apa yang beliau ucapkan? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang maha pengasih di antara yang paling kasih. Bayangkan, terus yang nama Yusuf maafin saudara-saudaranya. Sini menarik. Sifat menahan diri dan sifat menahan amarah maksudnya. Ini adalah salah satu esensi dari ibadah Ramadan. Diwujudkan dengan cara apa? Bermaaf-maafan. Ya, mengapa di Indonesia doang yang tradisi setelah Ramadan di bulan Lebaran atau di hari Idul Fitri pada maaf-maafan? Mungkin banyak yang bertanya, emang di sunnahnya begitu Ustaz? Rasulullah nggak pernah mempraktekkan. Rasulullah tuh nggak pernah praktekkan di hari Raya Idul Fitri maaf lahir batin. Bahkan ucapan maaf lahir batin tuh nggak ada. Kalaupun ada kata-kata minal aidin wal faizin, ini kan kesalahan translate ya. Minal aidin wal faizin seolah-olah artinya maaf lahir dan batin. Padahal itu artinya kata-kata lengkapnya di dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti bunyinya wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ada kata ja'alanallah. Ja'alanallah itu artinya semoga Allah menjadikan minal aidin, kita bagian dari orang-orang yang kembali kepada fitri. Dan pemenang, faizin itu orang yang menang. Jadi kalau minal aidin wal faizin itu cuman kembali kepada fitri dan kepada penang juga, jadi bukan lahir dan batin. Kita aja yang mempraktekkan maaf lahir dan batin. Tapi mengapa sih budaya ini muncul di kita? Ini karena kecerdasan ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu itu mempraktekkan maaf-maafan setelah Ramadan sebagai wujud dari apakah Ramadan ini mampu membuat kamu jadi pribadi pemenang yang buktinya adalah memaafkan. Seperti Yusuf memaafkan, kamu bisa nggak maafin? Kalau kamu ingin seperti Yusuf, wujudkan lewat 3 hal. Tidak mudah tergoda, tidak mudah menyerah, dan kemudian tidak mudah marah. Itu
Dan itulah mengapa kita esensi Ramadan melatih ini. Bagaimana caranya di bulan Ramadan ini? Kita menumbuhkan apa yang menjadi lawan kata dari kemarahan, yang membuat orang itu bisa menekan amarahnya. Memang apa lawan kata amarah? Selama ini orang merasa lawannya marah itu adalah diam. Padahal tidak. Sebab ada orang yang diam tapi diam-diam bacok. Diam-diam nabok. Diam-diam ngasih racun ke kopi. Kan, racun sianida. Diam tuh. Makanya lawan kemarahan itu bukan diam. Berkata Dr. Mehmet Oz, kalau ingin menekan amarah, maka lawannya bukan diam. Opposite of anger is not calmness, it's empathy. Lawannya kemarahan itu bukannya diam, tapi empati. Apa maksudnya? Semakin empatinya besar seseorang, semakin mudah dia memaafkan dan menahan amarah. Empati inilah yang kita tumbuhkan di bulan Ramadan. Makanya latihan pertama orang tua untuk membuat anak kita supaya tumbuh sifatnya menahan amarah, tumbuhkan sifat empati. Bedakan antara empati dan berbagi. Apa maksudnya? Sifat empati akan melatih anak berbagi, tapi berbagi belum tentu karena empati. Sebab ada orang yang berbagi karena sombong, pamer. Sekarang banyak kasusnya berbagi merendahkan orang. Ya, saya berapa kali menolak sekarang tawaran ceramah untuk beberapa kegiatan seperti ceramah di hadapan anak-anak yatim piatu, diundang karena tuan rumahnya ulang tahun misalnya. Karena praktek yang nampak di hadapan saya justru sangat tidak, dalam tanda kutip, tidak manusiawi. Pertama, anak yatim piatu datang sambil nunggu di pojokan, bete. Terus kalau dia bergerak lari-lari tegur, gak boleh. Sementara tuan rumah yang jadi bintangnya tuh masih di kamar, masih tidur. Ya belum gak nyambut dia gitu. Karena dia mau ulang tahun, begitu dia udah siap dipakaikan pakaian mahkota, duduk dia di kursi rajanya. Kemudian anak-anak yatim disuruh mendatangi ngasih selamat sambil dikasih uang amplop. Pertanyaannya, kira-kira anak yang duduk di kursi kerajaannya sambil didatangi anak yatim tadi, tumbuh sifat empatinya enggak? Enggak, yang ada sifat sombong. Gua anak sultan gitu loh. Lu cunguk-cunguk ini miskin kere kayak gini lagi butuh bantuan gua. Ini yang praktek ini yang harus kita hindari. Kenapa? Anak-anak yang semakin sering berbagi tapi nggak ada empati malah membuat dirinya itu makin sombong. Yang kita lihat itu empati. Empati itu apa? Kemampuan merasakan. Jadi kalaupun mau praktekkan berbagi, anak-anak terlibat. Bahkan kalau perlu sebelum anak yatim datang dia sudah menyambutnya. Kalau perlu dia yang melayani, berikan minuman. Mereka menjatuhkan dirinya, dan itu bukan berarti menjatuhkan harga dirinya, merendahkan hati di hadapan manusia, meninggikan diri di hadapan Allah. Itu yang kita lupa. Anak-anak kita harus dilatih. Makanya kalau empatinya nggak muncul, gampang marah. Al-Quran sudah membuat resep dalam surah Al-Imran 1:34, apa yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan amarah dan memaafkan. Kata Allah ketika berkaitan dengan ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang suka bersedekah di saat lapang dan sempit, orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Lihat 3 sifat ini. 1, bersedekah saat lapang dan sempit. Ini tandanya nih orang sudah empati tinggi. Buktinya apa? Sedekahnya bukan lapang doang, bukan di awal bulan doang pas gajian, lagi waktu sempit juga sedekah. Hanya orang-orang empati yang sedekahnya seperti ini. Karena terbiasa ngasih. Saat sempit kasih. Yang kedua, dia menahan amarah. Berarti kalau orang yang sudah empati, sifat kedua dia kontrol di menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dia punya pribadi memaafkan kesalahan orang lain. Inilah salah satunya, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain bisa menahan amarah dan pastinya dia punya sifat empati. Sebaliknya, orang yang pelit, egois, biasanya gampang marah dan biasanya dendaman. Makanya Nabi Yusuf itu disebut pribadinya itu empati tinggi. Dia berbagi kepada rakyatnya lagi kelaparan, dan itulah wujud dari sifat utama seorang Yusuf. Maka Ramadan ini yuk kita jadikan upaya
Di antaranya melatih diri kita menjadi pribadi 3 hal ini. Anak-anak kita lulus menjadi madrasah Ramadan dengan teknik yang dilakukan, khususnya para ayah akan menjadi anak yang tangguh melewati ujian kesulitan, tangguh melewati ujian syahwat, dan tangguh melewati ujian kemarahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan karena sudah pukul 14.30. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz Bendri Cisrahman telah begitu bersemangat menyampaikan tausiahnya kepada kita semua bagaimana memperkokoh Islamic parenting di momentum Ramadan. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa terkait dengan kajian yang kita hadirkan hari ini, kita memberikan ruang dan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, baik itu melalui chat maupun secara langsung. Dan saya yakin ini pasti akan dioptimalkan oleh Bapak Ibu semuanya, mengingat sangat luar biasa kita mendapatkan waktu dari Ustadz Bendri Cisrahman. Bapak Ibu mungkin ada yang mau mulai bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya sedikit bertanya Ustadz. Tapi pertanyaan saya random ya Ustadz ya? Siap. Pertanyaan saya random. Saya sedikit penasaran dengan ketika saya membaca sirah dari Rasulullah, bagaimana beliau ketika lahir itu kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan bukan oleh ibunya sendiri. Banyak role model tentang parenting, di mana salah satunya kalau misalnya kita di rumah sakit ini ada program inisiasi menyusui dini, di mana bagaimana seorang bayi itu bisa secepatnya segera menyusui ke ibunya agar tercipta sebuah bonding antara ibu dengan anak, ataupun intimacy, yaitu hubungan emosional yang baik antara ibu dan anak. Tetapi yang terjadi pada Nabi Muhammad adalah beliau disusukan kepada orang lain. Terlepas banyak mungkin pertanyaan, mengapa Ibunda Siti Aminah itu tidak memberikan ASI kepada Nabi Muhammad, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ini bisa juga kita jadikan sebagai role model, Ustaz? Artinya bahwa selama ini yang menyampaikan ASI itu adalah air susu ibu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang manfaatnya banyak kepada anak, yang akan membentuk emosi yang baik antara ibu dan anak dan sebagainya. Nah, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil sehingga Allah mentakdirkan bahwa seorang Nabi Muhammad itu kemudian tidak disusui oleh ibunya, tapi disusui oleh orang lain. Tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah Mas Adnan pertanyaannya. Pembahasan ini sebenarnya ada di kelas khusus kami tentang mendidik anak laki-laki yang kita desain di website ya e-coursefatherman.id. Silakan, mungkin kalau ingin mendalami, kurang lebih 28 video yang bisa dipelajari kelas mendidik anak laki-laki. Tapi salah satu jawabannya dibahas oleh para ahli sirah. Pertama, dari sisi kajian parenting, anak-anak di umur awal membutuhkan asupan. Yang pertama, asupan terkait dengan apa yang disebut al-wadud. Al-wadud itu asupan yang terkait dengan kebutuhan dasar anak secara emosi, yaitu dari dekapan seorang perempuan, maka disebut al-wadud, al-walud ya di dalam hadis. Makanya mutlak bahwa dia butuh dekapan perempuan, ASI. Ya, dan yang kedua adalah di umur ini anak butuh yang namanya stimulasi bahasa. Kenapa? Karena bahasa awal pembentukan perilaku anak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri berkata-kata yang baik. Dengan kata yang baik itu akan perbaiki amalanmu dan menghapuskan kesalahanmu. Jadi kata-kata atau bahasa yang baik itu mempengaruhi perilaku seorang di masa dewasa. Nah, di antara dua kebutuhan ini, maka
ketika ada satu yang kurang akan mempengaruhi perilaku anak. Secara faktual Rasulullah bisa disusui oleh Bunda Aminah. Karena dalam ini Bunda Aminah bisa menyusui karena setiap bayi baru lahir, orang tua baru melahirkan pasti punya kemampuan menyusui. Dan Bunda Aminah juga mohon maaf bukan seorang wanita pekerja, tidak ada alasan. Beliau juga bukan orang yang sibuk, dia bisa menyusui. Tapi ada fakta kedua yang membuat ini harus dilakukan upaya dilakukan orang lain, dan ini mutlak dilakukan, itu bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah disebutkan oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri itu membuat anak-anak nanti menjadi pribadi yang kasar dan keras. Mereka tidak mengenal yang namanya nahwu yang benar, sorof yang benar, atau kata-kata yang fasih. Sehingga inilah yang menjadi dasar betapa kebutuhan yang dipenuhi mau nggak mau harus disiasati. Idealnya yang menyusui adalah ibu. Ditambah sang ibu memberi stimulasi dengan kata-kata bahasa yang baik. Di situ karena wanita adalah juru bahasa pertama bagi anak laki-lakinya. Tapi ternyata karena ibu ini bisa memberikan tapi lingkungan diserap di sana sini tidak bisa, maka ada solusi yang menjadi tradisi di masa itu, yaitu adalah disusui di kampung, di desa. Pertama adalah diberikan kepada wanita yang memang juga bisa memberikan selain bukan air susu tapi juga sentuhan sebagai seorang ibu. Ingat, anak bukan butuh air susunya, tapi butuh dekapan dan sentuhannya. Makanya disusui bukan diberi susu. Kalau diberi susu mungkin sederhana selesai, dibuatin atau diperas, susuin selesai. Ini disusui karena dia harus mendapatkan apa yang disebut sentuhan, apa yang disebut kulitnya harus merasakan dekapan. Itu sebut sebagai kebutuhan anak ya. Kemudian dia harus mendapatkan stimulasi dari bahasa di sekitar sana yang baik. Inilah hikmah yang bisa kita tangkap yang membuat akhirnya Rasulullah menjadi pribadi yang paling fasih. Bahkan bahasa paling fasihnya Rasulullah itu adalah Rasulullah satu-satunya ya hamba Allah yang bisa mengucapkan lafaz dhad dengan sempurna. Tidak ada satupun katanya manusia yang bisa dhadnya paling sempurna sebagaimana Rasul. Dhad. Saya berapa kali bahkan seorang yang sudah dikenal fasih pun dalam makhorijul huruf pun mengatakan ini saya belum sempurna gitu. Hanya Rasulullah. Makanya bahasa Arab itu sebut lughatul dhad. Karena orang yang paling bagus bahasa Arabnya itu kalau sudah lafaz dhadnya paling bagus, dan itu hanya dimiliki oleh Rasul. Dan Rasul belajar itu dari mana? Dari ya pada saat dia berada di bawah bimbingan Halimatus Sa'diyah. Itu yang paling harus dipahami. Yang kedua, di masa menyusui seorang ibu butuh nama supporting system yang memberikan efek rasa nyaman. Di masa kalau ada hal yang memang ketika dalam hal ini, kenapa Rasulullah disusui oleh Halimah tidak dengan Aminah? Karena Aminah bisa menyusui tapi supporting systemnya tidak nyaman karena beliau single parent. Sehingga masih memiliki beban emosi yang bisa tertularkan kepada bayinya kalau dia memberikan susunya saja, tapi genggaman dan sentuhannya dalam keadaan dia ditinggal suami tentu berbeda. Maka disusuinya Rasulullah oleh Halimah karena Halimah seorang wanita yang suaminya sangat care, yaitu adalah Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di. Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di menerapkan bagaimana seorang suami siaga. Saat istrinya menyusui, dia memberikan rasa nyaman, rasa tenang, sehingga sang istri bisa menyusui dengan tepat dan memberikan itu kepada bayi yang bernama Muhammad. Jadi kita lihat dari sisi bagaimana situasinya. Nah, kalau ditanya bagaimana kita menerapkan dalam hal ini, maka pahamilah satu, siapapun ibu yang mengatakan bahwa saya bisa berikan kepada anak saya yang lain enggak karena saya sibuk. Satu adalah pastikan yang pertama ibu menyusui itu bukan karena ya dalam hal ini karena sibuk, karena fakta sejarah yang sibuk ini akan direcall oleh anak. Beda ya kalau Muhammad misalnya katakanlah misalnya ditanya, kenapa sih aku disusui oleh Halimah bukan sama bunda gitu misalnya. Bunda kan bilang karena bunda nggak melindungimu dari bahasa Arab yang rusak gitu kan. Gitu. Enak kan ya? Berarti luar biasa bundaku.
Tapi kenapa sih bunda nyusin aku sama mama ini? Soalnya bunda sibuk banget. Ya, bunda nggak ada kerja waktu untuk kamu. Beda kan? Beda. Jadi jangan jadikan alasan kisah ini untuk mengambil penggalannya tanpa memahami basic knowledge-nya. Yang kedua adalah kalau disusui pastikan kita mencari persusuan yang wanitanya memang wanita pilihan utama. Dia menyusui dengan keadaan tenang, support suaminya, ditambah lingkungan yang baik, lingkungan support. Sekarang kalau pakai sistem gini, Ustadz saya kayaknya pengen juga kayak Nabi Muhammad, anak saya susunnya di kampung. Kayaknya ada yang seperti itu. Mungkin boleh. Kalau kita cemas dengan bahasa di kita rusak misalnya di kota kita. Pertanyaannya apakah bahasa di kampung sekarang steril? Susah. Dulu mungkin ya. Sekarang susah. Seiring dengan teknologi, ya boleh jadi sekarang anak-anak di kampung udah bahasanya udah kayak anak Jakarta. Makanya lebih yang tepat adalah orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Saya langsung saja, Ustaz. Ini kayaknya banyak pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya nanti sampai ya, Ustaz ya. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Siapa ya? Oh, Mas Pandu Rokso, Iksan Al-Kamil. Silakan teman-teman, Mas Iksan, kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung. Mas Pandu, silakan. Kalau mau bertanya langsung, sudah raise hand. Iya, raise hand tapi audionya aja nggak join. Nggak dengar itu, Pak. Aduh, suaranya terlalu kecil. Apa memang dari tempat saya saja yang kedengaran kecil ya? Nah, itu beliau baru join audio sepertinya, Pak. Jadi belum bisa unmute. Oh, belum bisa unmute ya? Karena beliau belum join audio itu baru join. Oh iya betul. Audionya tolong diperbaikin dulu, atau kalau misalnya memang kesulitan silahkan tulis Lanjutkan pertanyaan saja. di chat ya. Saya akan membacakan dulu chat-chat yang sudah masuk, Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz, ingin bertanya. Bagaimana jika sedang mengajari anak puasa yang biasanya hari pertama itu kaget, bahkan bisa sampai muntah? Nah, ini sebaiknya dibatalkan atau dilanjutkan. Ini yang tadi sampaikan Ustadz, diberikan motivasi, didampingi, suruh meneruskan atau dilanjutkan, Ustadz. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya suruh buka dulu, tapi setelah enakan, saya suruh niat lanjut puasa lagi. Iya. Apa tuh, Ustadz? Pertama, puasa itu kita ajari kontrol diri dengan sunnahnya. Tidak ada sistem puasa itu dengan sistem lanjutan. Tidak pernah para pendidik merekomendasikan, karena nanti aja kebiasaan anak-anak itu untuk jadi tidak mengukur kualitas dirinya. Oh ternyata bisa ya sistem misalnya shift gitu ya. Ya makan dulu nanti tidak. Komit saja. Jelaskan puasa itu sampai maghrib. Tapi kita latihan sampai jam berapa. Sampai jam berapa sanggupnya. Memang salah satu yang harus kita prepare, anak untuk mau puasa itu kalau dianggap tiba-tiba kagetan, bisa jadi ada proses sebelumnya yang belum selesai. Satu, proses persiapan itu nggak ujuk-ujuk pas Ramadan, harusnya dari bulan Sya'ban sudah ada seperti JR. Ya gladi resiknya di bulan Sya'ban tuh puasa sunnah harus sudah dimulai. Minimal mereka sahur dulu aja. Nanti kan kita bisa mengukur diri dari bulan Sya'ban itu sampai jam berapa dia sanggupnya. Ternyata bisa kok sampai jam 2 nggak tahan. Tinggal nanti Ramadan kasih challenge sampai jam 4 ya. Jam 4 kita iming-iming tanggung loh deh, tinggal 2 jam lagi, kok sampai 2 jam gitu. Jadi bisa. Maka evaluasi saja kalau itu gimana, kalau tiba-tiba anak puasa biasa kaget muntah ya sudah. Tidak ada lagi puasa, supaya dia memahami puasa sudah sampai ini, besok dilatih lagi. Berarti dievaluasi apa yang membuat dia biasa. Jadi jangan sampai nanti mental lagi nih, oh ternyata bisa kok dilanjutin. Jadi dia nggak terlatih. Ya, jadi nggak ada puasa lanjutan namanya. Ya, ini bukan sistem ujian sekolah ya. Ya, batal ujian lanjutan sudah, mereka bilang aja nggak sanggup nggak apa-apa. Besok ulang lagi.
Jadi itu yang diajarkan oleh para ahli pendidik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Arina Jaya Putri. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menumbuhkan sikap pantang menyerah kepada anak? Kemudian bagaimana juga menanamkan bahwa semua itu ada prosesnya Ustadz? Iya, sikap untuk sifat pantang menyerah itu kan sesuatu yang tidak bisa instan. Dia bermula dari bagaimana amunisi yang dipersiapkan hingga sampai umur 15 tahun. Makanya mengukurnya tidak bisa pada saat anak masih kecil. Wah, anak saya masih kecil nyerah, ya nggak bisa. Tahu-tahu ada nggak bayi baru lahir langsung nggak nangis. Maaf bunda, aku nggak menyerah. Jadi baru lahir langsung ketawa. Nggak ada tangisan bunda, nggak ada. Biasa aja, kitanya aja mau. Artinya bagaimana caranya? Pertama adalah peran orang tua sangat penting di sini, memberikan 5 asupan yang dilakukan dengan kerjasama. 1, 0 sampai 5 tahun bunda memberikan asupan yang menjadi dasar anak bisa survive. Pertama, asupan spiritual. 2, asupan intelektual. 3, asupan emosional. 4, asupan fisikal. 5, asupan sosial. Ya, spiritual, intelektual, emosional, fisikal, sosial. 5 hal ini di umur-umur awal dominan ibu. Di antara peran ibu lebih banyak mengimajinasikan, lebih banyak cerita. Rasulullah begini loh. Itu aja lakukan sebelum tidur. Setelah dia fase umur 7 tahun, disitulah ayah melakukan simulasi. Anak kan udah tahu tuh kalau misalnya Rasulullah itu terbiasa misalnya berbagi kepada orang, Rasulullah itu terbiasa safar, ajak ayah melatih, ayah mempraktekkan asupan intelektual, ayah mengajak ngomong supaya anak punya daya pikir. Kan gini ya, di antara penyebab anak itu pantang menyerah karena pikirannya pun buntu, stuck. Dia nggak biasa berpikir kreatif, yang ada ya cuman ini doang, nyerah gitu. Nah, orang tua ayah melatih itu, diantaranya nanti ada program sama ayah sampai umur berapa, 15 tahun. Nah, barulah anak kita kokoh otot adversity questionnya atau agility-nya setelah 15 tahun. Nah, syaratnya adalah 2. 1, komitmen. 2, konsisten. Komit aja. Yang kedua konsisten, dan gak ada yang instan. Jadi ada yang berpikir gimana cara bantang menyerah dengan cara cepat Ustadz. Ya datengin aja gitu ya, uya-kuya tatap mata saya, dalam hitungan ketiga kamu akan anak yang tangguh. Yang gak bisa gitu. Makanya saya bilang gak ada yang cepat, gak ada yang buru-buru. Yang ada adalah batu bata yang disiapkan untuk menjadi bangunan yang kokoh di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita lanjutkan ya Ustadz ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz. Yang pertama ini ada seorang akhwat ini bertanya Ustadz. Nah ini mungkin juga masalah kita semua nih kayaknya. Ustadz mau tanya bagaimana caranya ketika kita membersamai anak atau mengajari anak belajar, tapi sering muncul emosi ketika anak tidak fokus atau serius. Dan bagaimana caranya memaksimalkan waktu yang ada antara anak dan ayah untuk bonding karena kurangnya waktu untuk bersama. Silakan Ustadz. Pertama adalah kalau berkaitan dengan menahan emosi, berarti periksa dulu memang diri kita ini punya utang dan luka pengasuhan tidak. Sebagian besar orang tua yang mudah marah karena dia meniru apa yang diperolehnya di masa kecilnya dia. Karena ada warisan yang tanpa sadar diwariskan dari zaman ke zaman, selain utang dan uang, namanya adalah kemarahan. Itu warisan kemarahan itu. Jadi kita beresin dulu. Kalau perlu kita periksa diri kita, konsultasi sama profesional. Kalau berkaitan dengan karena kita nggak sabar, gampang marah ini, mungkin mindset kita. Mindset pertama adalah karena kita belum menjadikan anak prioritas. Loh kok bisa? Jujur aja. Ibu yang bilang nggak sabar, coba sekali-sekali jadi customer service. Dibayar sama perusahaan, Bu, saya bayar sekian juta jadi customer service. SOP-nya kalau ada pelanggan gebrak meja tetap senyum bisa?
Bisa Pak. Kalau ibu nggak bisa senyum, maka kami nggak akan kasih bonus, nggak akan ada gaji keluar, biar dikeluarin. Maka lihat customer service. Ketika ada pelanggan komplain, gimana sih bla bla bla. Maaf Pak, kami akan ini. Maaf Pak. Pertanyaannya kok bisa? Karena memprioritaskan. Kita ini jujur aja, kita sama orang lain bisa senyum, sama anak enggak. Itu menunjukkan bahwa anak enggak jadi prioritas kita. Bahwa kita, pada istilah Quran, wa'atidhal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Guru TK sama siswanya bisa loh. Ya, Farhan jangan, Farhan ayo kembalikan, ayo Farhan, ayo ikut bunda nyanyi lagu, aku anak soleh, gitu. Giliran anak sendiri, astagfirullahaladzim, anak orang lain dikasih bunga, anak sendiri dikasih sampah. Berarti apa? Kita berkhianat terhadap orang terdekat. Jujur aja, saya pernah mempraktekkan ini, jujur. Sama orang lain sabar, giliran sama keluarga sendiri enggak. Barulah saya sadar. Saya baru menyesali ketika tahu anak bilang, kenapa sih sama orang lain? Nah, saya harus sadar. Adik saya waktu saya belum nikah tuh pernah komplain. Saya udah jadi guru ngaji dari lulus SMA. Dan adik saya iri lihat abangnya tuh sama binaan-binaannya sabar banget. Ya giliran adiknya salah sedikit, yang benar kamu, sholat yang benar gitu. Dari situlah saya sampai adik saya keluar kata kaki, kenapa sih orang lain dikasih bunga, aku dikasih sampah. Giliran orang lain sabar banget, giliran adik sendiri bawaannya emosi aja. Di situ saya sadar, sebenarnya saya berdakwah itu untuk siapa. Sehingga sekarang saya mindsetnya gini, mereka prioritas. Mindset saya adalah mereka prioritas saya. Mindset saya adalah mereka lebih berhak dapat senyuman saya. Jadi mereka yang lebih dahulu. Makanya saya salah satu mindsetnya adalah apapun yang dilakukan oleh anak saya itu adalah nikmat yang akan saya rindukan di saat nanti saya tua. Sekarang saya kesel, tapi misalnya gini, salah satu yang saya pernah alami baru aja terjadi misalnya semalam tuh kami buka bersama adik. Saya punya adik, dia agak jauh di daerah Bogor, tinggalnya buka di sana. Karena asik ngobrol, buka bersama sampai taraweh sampai selesai jam 10 malam. Dan anak kami udah tidur dan saya bilang harus pulang karena saya ada agenda pagi-paginya. Sementara ditawarin nginep aja, enggak lah pulang. Mau nggak mau anak kami yang paling bungsu, yang lain gampang deh, ayo bang, ayo kakak, ayo bangun gitu. Dan ternyata bungsu baru bangun ngamuk, nangis nggak biasanya, nangis sepanjang jalan. Nangisnya itu pokoknya nggak mau, dia bilang. Sebagai orang tua ada perasaan kesel, gimana sih nangisnya nggak diam. Tapi saya mencoba gini, suatu saat senyuman ini, tangis ini saya rindukan ketika saya tua. Saya tuh ingat ya salah satu nasihat kakek-kakek di sebuah panti jompo. Nah sampai sekarang tuh saya pegang terus. Kata dia, nikmatin mas masa-masa ketika anak masih rewel dan nangis menyusahkan kita. Saya sudah ngalamin di rumah saya, kalau pagi saya duduk di ruang teras sepi. Rumah rapi, bersih, gak ada teriakan, gak ada coret-coretan, gak ada air tertumpah, gak ada yang kejar-kejaran. Tapi saat itu saya tanpa sadar menetes air mata. Seolah-olah saya mengatakan masanya sudah selesai. Anak saya yang pertama sudah jadi dosen, sudah berumah tangga. Yang kedua seorang perempuan sudah bawa ikut suaminya, mengabdi buat suaminya. Yang ketiga juga ya sudah punya suami. Dan mereka yang nelpon saya paling sepekan sekali. Istri saya sudah meninggal. Sampai saya bilang, ya Allah, sekiranya waktu boleh berulang, kembalikanlah masa itu ya Allah. Kembalikanlah masa di mana saya akan nikmati masa-masa ketika anak saya nyusahin saya. Dan ingat, masanya gak panjang. Saya itu ketika mandang anak saya yang perlahan makin besar gitu ya, sebentar lagi. Saya bilang sama istri, sebentar lagi mungkin dia udah gak kamu peluk lagi. Ya, dia udah gak mau tidur sama kita lagi kan. Karena dia sudah ingin ke kamar sama. Bahkan istri saya pernah bilang gini, ya Allah ya,
Ya tadi kan didoain sama Mas Adnan mudah-mudahan punya anak lagi. Tapi dokter udah ngelarang. Karena istri saya udah umur 45 dan udah sesar 3 kali. Jadi susah gitu. Tapi itu tadi. Mereka kangen gitu masa-masa. Maka ini nikmatin. Dan yang ketiga, yang membuat kita itu mudah marah itu karena jebolnya perisai atau tunggul atau tanggul. Emosi itu kan seperti air bah yang menderas. Kalau air bah ini dalam hal ini menderas, nggak punya tanggul yang menahannya, maka dia akan sudah luber dan meluber ke warga yang ada sekitarnya. Makanya tanggul itu yang kita maksud adalah kalau tanggulnya dari baja kuat, kok tanggulnya dari plastik jebol. Nah, tanggulnya ini namanya apa? Kesabaran. Maka yang membuat kita mudah marah itu karena nggak sabar. Pertanyaannya gimana Ustadz supaya sabar? Cara mudah untuk sabar itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Kenapa digandeng? Di antara jawabannya karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Apa maksudnya? Mohon maaf, siapa yang kalau sholat dalam keadaan lelah masih buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, pasti nggak sabaran. Pasti nggak sabaran. Siapa yang kau taraweh ngincer ya, masjid mana paling cepat tarawehnya, pasti nggak sabaran. Makanya di antara latihan melatih sabar itu sholat. Upayakan kita secapek-capeknya sholat itu tetap tumakninah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sudah sampai kekhusyuan waktu lelah seperti itu, insya Allah sabar. Nah, latihannya ada di sholat. Makanya ini salah satu upaya kita melatih diri supaya sabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pembahasannya banyak ini Ustaz. Satu lagi Ustadz ya, sebelum nanti kita sedikit membacakan agenda kegiatan Rofis dan diakhiri dengan doa oleh Ustadz Bendri Jaisur Ahmad. Satu lagi pertanyaan dari Ikhwan ini, bagaimana menjadi pembimbing bagi anak yang broken home dan sekarang anaknya diasuh oleh paman dan bibinya? Mohon sarannya bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Sarannya adalah paman dan bibinya lah yang belajar, yang kita fasilitasi. Misalnya bisa dikasih voucher, kami punya voucher khusus untuk orang mendapatkan akses ke kelas kami yang bisa dibagikan untuk orang lain, kayak voucher handphone ya, atau bisa mengakses langsung di website kami supaya dia tahu bagaimana treatmentnya kepada anak di umur-umur tertentu 0-7, 7-15, 15. Jadi tugas kita namanya supervisor dalam pengasuhan. Seperti yang dilakukan misalnya oleh sebagian teman-teman di Eropa yang misalnya anak-anak yang diadopsi. Maka si pemerintah meminta satu orang supervisor untuk menyerahkan kepada yang mengaku akan mengasuhnya. Nah, si pengasuh ini diberikan salah satunya kewajiban untuk belajar dulu, dikasih video pengasuhan, belajar apa yang dilakukan, bikin roadmapnya. Setelah itu si supervisor mengingatkan, sudah dipraktekkan belum, ini gimana. Makanya kalau kita ingin memfasilitasi anak-anak yang diadopsi, yang dipegang orang lain, diantaranya kita menjadi supervisor, diantaranya mengingatkan, Pak, Bapak udah belajar belum? Sekarang ada kelas parenting, Bapak ikut aja nih. Ini bisa diakses kapanpun, dimanapun, seperti itu. Jadi kalau kita yang bukan pengasuhnya, ya memang kita mentreatmentnya, mengevaluasinya aja. Tinggal kita ngomong sama dia, gimana kabarnya gitu. Kalau kita merasa orang ini nggak layak, ya kita aja ambil alih pengasuhannya. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, saya kira pertanyaannya sudah cukup, mengingat waktu juga sudah hampir jam 3. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kajian Islamic Parenting, memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperkokoh bagaimana kita melakukan tarbiyatul aulad kepada anak kita. Di sana disebutkan oleh Ustadz Bendri bahwa mengingatkan tugas seorang ayah, bahwa esensi
tugas seorang ayah bukan melulu melaksanakan kewajiban untuk menafkahi saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seorang ayah menjaga anak dan keluarganya dari siksa api neraka. Ini merupakan tanggung jawab yang esensial yang disematkan kepada seorang ayah. Kemudian yang berikutnya disampaikan juga oleh Ustadz Benri, mengingatkan kepada kita bagaimana supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak lemah, dengan cara salah satunya adalah mungkin kalau kita biasa memberikan dongeng sebelum tidur kepada anak, ada baiknya kita mengganti dengan siroh-siroh nabawiyah, terutama tadi disampaikan oleh Ustadz Benri bagaimana kita mempelajari siroh Nabi Yusuf, di mana beliau adalah antitesis dari ciri-ciri anak yang lemah, yaitu beliau melewati ujian kesulitan, melewati ujian syahwat, maupun melewati ujian kemarahan, yang ini semua merupakan antitesis dari seorang anak atau generasi yang lemah, di mana generasi yang lemah itu adalah anak yang lemah dalam menghadapi ujian kesulitan, lemah dalam menghadapi ujian syahwat, maupun lemah dalam menghadapi ujian kemarahan. Nah, berikutnya, terkait dengan marah, Ustadz Benri Jaisur Rahman juga sudah menyampaikan bagaimana kita bisa melawan itu dengan cara mengajarkan empati kepada anak. Empati ini secara teknis bisa dilakukan dengan cara mengajarkan bersedekah waktu lapang dan sempit, kemudian bagaimana mengajarkan kepada anak kita menahan amarah, dan berikutnya membiasakan maaf kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan kajian siang hari ini bisa memperkokoh keimanan kita untuk kita semakin semangat dan termotivasi, khususnya untuk ayah ini, bagaimana menjaga istri kita dari siksa api neraka. Itu yang mungkin bisa kami simpulkan. Afwan kalau misalnya kesimpulan yang kami sampaikan tadi ada kesalahan. Kemudian untuk Bapak Ibu lebih memperdalam lagi terkait dengan bagaimana Islam mengajarkan parenting, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di www.fatherman.id. Di sana kita akan belajar mendidik anak laki-laki bersama Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Ada e-course-nya juga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat vouchernya. Syukur bisa disampaikan di sini sekalian oleh Ustadz Benri dan timnya. Masya Allah, ditodong ini Ustadz. Kemudian bisa juga Bapak Ibu oh ya, ini ada informasi lagi dari Ustadz Benri dan timnya bahwa akan hadir e-course mendidik anak perempuan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba itu di dalamnya, sehingga ilmu yang nanti kita serap di sana bisa kita aplikasikan dalam mendidik anak-anak kita. Pak Hendi, mungkin ada informasi terkait dengan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan setelah ini, karena agenda beberapa hari ke depan pada bulan Ramadan ini, kita ada beberapa kajian dan beberapa kegiatan sosial. Adapun kegiatan Rohis ini, kita selalu bekerjasama dengan IZI, disupport oleh IZI. Jazakumullah khairan pada IZI yang telah mensupport kegiatan Rohis RSP depan kita. Yaitu ada program IZI bulan Ramadan, kerjasama Rohis dan IZI, tahun 1443 Hijriah. Kemudian ada booking berkah Ramadanmu, dan untuk ini Bapak Ibu bisa berkontribusi berinfak sedekah lewat Mandiri 122.002 7010 BSI, atau mungkin juga nanti bisa konfirmasi pada tim Rohis RSP Harapan kita yang akan membantu bagaimana Bapak Ibu seandainya punya niat untuk berinfak sedekah untuk mensupport kegiatan
Akidah Ramadan, Profes RSB depan kita. Kemudian berikutnya di hari Minggu nanti kita ada bincang asyik serba-serbi sholat bersama Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Insya Allah nanti akan kita share juga. Berikutnya kita juga ada tarawih berjamaah dan talaki intensif bersama Syekh Dr. Nasruddin Isom Abdul Zazid At-Tamimi yang akan kita laksanakan pada hari Kamis 14 April pukul 16 sampai selesai. Adapun kegiatannya adalah talaki, kemudian dilanjutkan dengan sholat buka bersama dan sholat tarwih di Masjid Ashifa RSAB Harapan Kita. Kemudian ada juga program paket elang amal, di mana ada beberapa paket yang ditawarkan, yaitu berbagi paket ceria Ramadan. Kita mentargetkan sebanyak 220 paket, di mana satu paketnya itu seharga 250.000, sudah terlelang 52 paket, dan masih ada 168 paket. Kemudian paket santunan anak yatim, targetnya 50 paket, hanya 250.000, terlelang 52 paket, alhamdulillah sudah close. Kemudian paket takjil harian Ramadan, selama bulan Ramadan kita menyebar 4.500 paket, sudah terlelang 2.815 paket, dan masih tersisa 1.685 paket. Kemudian ada juga paket operasional kajian Ramadan, sampai hari ini sudah terlelang sebesar 2 juta. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan donasinya, silakan transfer ke rekening BSI seperti yang sudah tertera di layar. Tentunya momen Ramadan ini merupakan momen yang luar biasa bagi kita, di mana Allah akan melipat gandakan pahalanya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini ada beberapa gambar-gambar terkait dengan pelaksanaan pembagian paket takjil harian yang sudah kita lakukan beberapa hari sebelumnya, dari tanggal 1 Ramadan sampai 6 atau 7 Ramadan kemarin. Baiklah, ini mungkin sedikit penyampaian dari kami terkait agenda Ramadan 1443 Hijriah. Kemudian, oh ya, baik, ini Ustadz Benri sudah menyampaikan bahwa beliau ada agenda mendesak, sehingga beliau izin live dulu. Tafadhol Ustadz, mudah-mudahan agendanya terus berjalan lancar, dan mudah-mudahan juga untuk kegiatan kajian berikutnya dengan Ustadz Benri Jaisurrahman bisa kita agendakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi karena waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih 7 menit, extend dari waktu yang sudah kita targetkan. Marilah bersama-sama kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adnan Juli Palapa selaku MC pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.